warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Irwan bisa backgroundnya tenang, jangan tengok apa. Ya udah. Baik, kita mulai surat 32, surat As-Sajdah, ayat 5 dan ayat 6, silakan. Surat 32. Bapak Ibu juga kalau misalnya ingin sekalian tadabbur juga ya. Ayat 5 dan ayat 6, surat As-Sajdah. 5 dan 6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Sajdah Mm-mm. ayat 5. Dan Dia ayat 6. mengatur, dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Baik. Jadi yang pertama di ayat 5 ini Allah menjelaskan bahwa kan Bapak Ibu sering dengar ya segala urusan kembali kepada Allah gitu kan. Di sini ditegaskan bahwa Allah lah yang mengatur segala urusan. Berarti benar nggak salah satunya adalah urusan manusia ya Pak Irwan ya. Ya, Jadi Allah mengatur segala urusan manusia. Apa contohnya? Contohnya gampang lah. Kita bangun sama tidur aja kan sebenarnya diurus Allah. Atau misalnya rezeki yang masuk ke tangan kita yang kita sekarang nikmati itu kan juga Allah yang mengatur. Makanya di situ ada beberapa ayat yang menyatakan Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang membatasi atau membatasi siapa yang dikehendaki. Jadi intinya sebenarnya dari satu ayat saja Bapak Ibu harusnya menyadari ya ya. Berarti semua itu dalam aturan Allah. Allah mengatur apa saja. Terus ayat 6-nya Pak. ayat 6. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha Nah, perkasa, maha penyayang. berarti betul nggak Allah itu mengatur urusannya manusia dan semua makhluknya dan mengatur yang goib dan yang nyata, Pak. Ya, Ustaz. Nah, tolong coba Pak Irwan dijawab ya. Nyata itu apa nyata? Yang masuk akal ya, Ustaz. Ya, anggaplah nyata itu adalah hal-hal yang masuk akal lah. Masalah itu nyata nggak, Pak? Ya, tak, Nyata. Oke. Kalau goib itu, goib? tidak nyata ya. Iya, goib tidak nyata. Maksudnya apa goib? Kan kalau nyata itu adalah tadi Pak Irwan jawab benar ya, yang masuk akal lah. Yang maksudnya yang memang masalah yang kita hadapi kan. Atau rezeki yang kita makan itu kan nyata. Kalau goib itu, Yang nggak masuk akal ya. nah sesuatu yang di luar akal. Misalnya Tapi saya bilang contoh ya. sebetulnya gaib kadang-kala diinterpretasikan oleh orang-orang itu gaib tuh yang bangsanya sesuatu yang gaib gitu loh. Ya artinya Biasanya kan kan yang seperti itu. yang yang tidak anggaplah tidak kelihatan kan gitu kan Pak. Iya, Itu kan kayak kiamat. akal. Kiamat kan gaib gitu ya, Ustaz ya. Jadi gini, gaib itu adalah sesuatu yang di luar akal. Artinya si akal itu tidak mampu menjangkaunya gitu loh Pak. Iya, Kalau nyata itu adalah sesuatu yang bisa masih dijangkau oleh akal. Gampangnya misalnya contoh, masalah di depan kita nyata nggak Pak? nyata. Tapi solusinya sebelum terjadi penyelesaian atau pertolongan, gaib atau nyata? Sebelum ada pertolongan, gaib ya. Gaib, kan kita nggak ada yang tahu. Mohon maaf ya, Bapak Ibu yang hadir di sini, tahu nggak kapan masalah itu selesai? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti kalau Kan karena kita nggak tahu, berarti solusi itu gaib atau nyata? solusi itu gaib. Gaib. Karena kita memang tidak ada yang tahu kapan masalah kita selesai. Kita Tapi tidak akan pernah kalau tahu. Gimana? Ustaz, kalau orang sakit flu, sakit Hmm. flu kan sakit sembuhnya kapan kan gaib ya, sakit flu ya. Iya, Tapi betul. kadang-kala manusia tuh begini, sakit flu minum obat ini nih, stop cold besok juga sembuh. Itu gimana Ustaz? Iya, tapi Kadang-kala kan kan seperti itu. iya memprediksi itu kan nggak masalah. Cuman kan menentukan pasti kapan selesainya juga kan nggak tahu kan, Pak. Iya, Misalnya kita punya rencana, oh nanti saya minum obat gini, silahkan saja. Tapi kan memastikan kapan sakitnya sembuh, kan kita nggak tahu. iya, Makanya saya bilang,
Di dalam kehidupan kita, ternyata manusia itu akan menjalani dua hal, yaitu hal yang nyata, yang masuk akal, yang selalu kita lihat, apa yang kita lakukan, dan lain-lain, ikhtiar, apapun. Lalu ada satu lagi adalah hal yang goib, yang memang di luar pengetahuan kita. Contoh, kapan permasalahan itu selesai. Kapan doa kita dikabulkan. Itu kan urusan goib semua, dan itu kembali kepada urusan Allah yang tadi. Iya, Ini Pak Irwan ya. Jadi, Bapak Ibu harus menyadari bahwa di dalam menjalani hidup ini kita akan selalu dua hal ini. Ada yang nyata, yang masuk akal kita lah gampangnya. Ada yang goib yang memang sama sekali kita nggak tahu. Nah, supaya Bapak Ibu jangan salah, kita harus paham sekarang. Kalau berhubungan dengan yang nyata kita bagaimana, kalau berhubungan dengan yang goib kita bagaimana. Kan gitu aja Pak Irwan. iya, Jangan dicampur-campur. Yang goib malah misalnya anggap difikirkan. Nah kalau difikirkan kan nggak akan kepikiran, mau nggak tahu kan Pak. Sehingga iya, apa? Pak. Sehingga Bapak Ibu jadi stres. Kenapa? Karena memikirkan yang goib, yang ngapain gitu loh. Oke, sekarang saya fokuskan ya. Berarti kalau Pak Irwan berhadapan dengan sesuatu yang nyata, benar nggak kita harus menggunakan akal dan logika kita? Kalau yang nyata loh Pak. Iya, betul. Betul, misalnya sakit, wah ini saya harus pergi ke dokter. Kan itu memang akal logika kita akan muncul. Tapi Iya, sembuhnya kapan, kita tahu nggak Pak? ya ke pengalaman, kalau pengalaman bisa aja. Biasanya kalau Iya, saya betul. flu gitu ya, kalau saya flu Memastikan, minum memastikan, obat, eh, bukan, memastikan sembuhnya kapan tahu nggak? nggak tahu. Makanya ini harus harus sadar dulu ya. Jadi manusia Iya, itu, kalau misalnya memang dia ini adalah sesuatu yang goib, berarti pakai akal atau pakai iman Pak? iman. Nah, ini yang harus jelas. Jadi jangan sesuatu yang gaib, Bapak Ibu pikirkan pakai akal nggak akan ketemu, Pak. Makanya jadi stres. Hmm. Jadi kadang-kadang orang itu tidak bisa memposisikan mana yang nyata, mana yang gaib. Contoh, solusi permasalahan hidup, solusi permasalahan hidup. Goib atau nyata? Goib. Goib, kita nggak tahu. Makanya karena kita nggak tahu, kita disuruh meyakini, bukan memikirkan gitu loh, Pak. Orang stres kenapa? Ya orang stres sudah tahu itu adalah sesuatu yang goib. Malah difikirkan, ya nggak akan ketemu lah. Masa kita memikirkan sesuatu yang kita nggak tahu? Ya gimana gitu loh. Makanya misalnya ikhtiar itu nyata, memang kita lakukan. Tapi kapan pertolongan Allah? Kapan keputusan Allah? Kapan Allah menyelesaikan? Itu kan goib, semua nggak tahu. Maka kita harus meyakini. Jadi secara nyatanya kita ikhtiar, misalnya sakit sebagai manusia ikhtiar silakan ke dokter, silahkan berobat, minum obat, terserah. Tapi jangan coba-coba menentukan kapan saya sembuh. Karena itu urusan yang goib. Loh, tapi kan ikhtiar. Betul, tapi ikhtiar dengan penuh keyakinan. Insya Allah pasti Allah menyembuhkan. Kenapa kita yakin Allah menyembuhkan? Karena Allah berjanji. Itu. Makanya di Al-Baqarah ayat 2 jelas. Di kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ayat tiganya ini menjawab, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang goib. Meskipun dia tidak mengetahui kapan masalah itu selesai, meskipun dia nggak tahu kapan pertolongan Allah itu datang, karena dia beriman kepada yang goib, maka dia akan yakin bahwa yang dia ikhtiarkan pasti akan memunculkan pertolongan Allah. Jadi cara berpikirnya diluruskan dulu. Mana hal-hal yang nyata, mana hal-hal yang goib. Karena di dalam Al-Quran pun Al-Quran terdiri dari ayat yang nyata dan ayat yang goib. Apa ayat yang nyata? Yang sudah terjadi, ya dan yang sedang terjadi. Itu kan nyata. Apa ayat yang goib? Ayat-ayat yang akan terjadi. Itu kan goib. Jelas ini Pak Irwan? Ya, ya, Ustaz. Nah, makanya di dalam Islam itu kita harus meyakini dua rukun kan. Satu rukun Islam mengatur sesuatu yang nyata. Satu rukun iman mengatur sesuatu yang goib. Jadi kalau nanti Bapak Ibu berhadapan dengan yang tidak tahu, dengan yang goib,
Maka Bapak Ibu harusnya pakainya yakin, pakainya iman, bukan pemikiran. Contoh, kita mencari rezeki. Mencari rezekinya ikhtiarnya nyata. Tapi dapat rezekinya itu kan goib karena kita nggak tahu gitu loh Pak. Bisa Ya, Ustaz. difahami, Bu? Jadi jangan dicampur-campur ya. Kalau berhadapan dengan yang goib, ya harus pakai keimanan. Saya nggak tahu. Nah, terus dari mana kita bisa memastikan meskipun kita tidak tahu? Dari Allah berjanji di dalam Al-Quran. Gitu. Paham? Ya, Ustaz. Ya. Oke, kita masuk lagi ayat berikutnya surat Al-Hasyr. Ya. Al-Hasyr itu surat 59. Ya. 59. Ya. Ayat 21 dan 22. Ayat 21 dan 22. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Asr ayat 20. 21 sampai Tidak sama para penghuni neraka dengan surat para 59, surat 59 ayat 21-nya Pak, 21-nya. 21 ya. Uh, Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. perhatikan ya. Jadi kalau Al-Quran itu diturunkan kepada sebuah gunung, pasti akan terpecah belah, kan gitu ya Pak ya? Ya, Ini tuh Al-Quran yang dibaca atau nur Al-Qurannya yang ada di Lauhul Mahfuz. Nur Al-Qurannya. Nah, berarti kalau nur Al-Qurannya atau ruh Al-Qurannya goib atau nyata? Goib. Goib, kita nggak tahu. Tapi Allah bilang, kalau nur atau ruhnya itu diturunkan, maka akan hancur. Nah, ini maksud saya. Kalau yang nyatanya, ini Al-Quran yang kita baca, gitu loh, Pak. Ya, Tapi nurnya, ruhnya, itu yang hal yang goib, yang kita tidak tahu. Tapi kita imani. Baik, lanjutnya, ayat 22-nya. Setelah itu. ayat 22. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baik ya, jadi Bapak Ibu harus memahami ya. Jadi sesuatu yang nyata silahkan akal yang berpikir. Tapi kalau sudah menyangkut hal yang gaib yang kita tidak tahu atau yang sudah di luar akal, kita hanya yang meyakini. Itu. Nah, yang sering saya sampaikan Pak, misalnya dikatakan, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu ya Pak ya. Ya, Kita punya masalah nih. Pak Irwan mohon kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholatnya nyata nggak Pak? nyata ya. Nyata. Tapi pertolongannya sebelum kita ditolong, apa? Goib. Goib. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Irwan percaya nggak kalau sabar sholat Pak Irwan benar, pasti ditolong? Percaya Berarti Pak Irwan pada saat itu percaya kepada siapa? pada pertolongan Allah. Percaya kepada yang goib. Kan begitu kan? Iya, Iya, makanya tadi di Al-Baqarah ayat 2 ayat 3 kan jelas. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Orang bertakwa kan dikasih jalan keluar kan Pak? Siapa iya, orang yang bertakwa? Orang-orang yang beriman kepada yang goib. Sabar sholatnya nyata. Tapi pertolongannya goib. Makanya pasti di sini ada yang antara iman dan akal itu pasti harusnya beriringan. Itu harusnya sama. Jadi secara akalnya kita mengerjakan sesuatu yang nyata, mengejar rezeki, berikhtiar supaya sembuh, silakan. Secara keyakinannya kita yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Makanya ada rukun Islam, ada rukun iman. Jelas ini Bapak Ibu nih. Jadi sesuatu itu tidak selalu hal-hal berbicara yang nyata. Karena ada hal yang memang kita tidak tahu. Ketika kita tidak tahu tapi Allah berjanji, itu namanya iman.
Iman kepada apa? Kepada yang goib. Kalau manusia sudah jasmani dan ruhaninya atau akal dan imannya seiring, pasti di dalam menjalani proses ujian, insya Allah akan menjadi tenang, tidak bingung. Loh, kamu kenapa ikhtiar ya? Saya memang ikhtiar, memang nyatanya saya harus ikhtiar. Tapi keyakinan bahwa Allah akan menolong, itu pun harus Bapak Ibu tingkatkan gitu. Biasanya manusia itu kepercaya bahwa Allah akan menolong, percaya Ustaz ya. Terus Mm-mm. ikhtiar tetap ikhtiar. Cuman kadang-kala nggak sabar ya Ustaz ya. Kok nggak sembuh-sembuh? Itu gimana Ustaz ya? Ya, ya berarti kan nggak beriman kepada yang goib, Pak. Beriman tetap Ustaz. Tetapi kadang-kala kan nggak sabar. Loh kok nggak Nah itu sembuh-sembuh ya? kalau nggak Baca sabar ikhtiar. beriman nggak, Pak? Kalau nggak sabar beriman nggak? Tidak. Ya enggak dong. Kan kalau beriman ya pasti nggak mungkin begitu. Jadi yang diperbaiki itu ya Bapak Ibu ya. Kita itu saat diuji, itu yang diperbaiki itu dua ya. Akalnya dan imannya. Karena kalau nggak begitu, nanti kalau cuman Bapak Ibu berpikir dengan ikhtiar akal saja. Nah, terus bedanya sama orang kafir apa yang nggak punya iman gitu. Bahkan mungkin kadang-kadang orang kafir pun meskipun nggak punya iman, dia tetap yakin dengan apa yang dia jalani kan. Meskipun ujung-ujungnya menjadi sombong kan gitu kan. Karena dia merasa dengan kemampuannya bisa menyelesaikan masalah. Dan Allah uji, dibiarkan aja begitu. Baik, jelas ini Bapak Ibu ini ya. Jadi intinya di dalam ayat-ayat Al-Quran pun ternyata ada ayat yang nyata, ayat dan ayat yang gaib. Gampangnya adalah ayat yang nyata itu yang sudah terjadi masa lalu saat ini. Ayat yang gaib yaitu yang belum terjadi. Misalnya Nabi Isa akan turun, Dajjal akan turun, itu akan muncul kan. Itu kan sebenarnya akan terjadi yang memang kita tidak mengetahui dan itu sesuatu yang gaib. Berarti kalau berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak ketahui, sesuatu yang gaib kita wajib mengimani, meyakini selama memang Allah menyampaikan di dalam Al-Quran. Ya, yang paling gampang adalah misalnya Allah berjanji memberikan pertolongan. Meskipun Bapak Ibu belum tahu kapan pertolongan itu datang, tapi kalau Bapak Ibu yakin beriman kepada yang gaib, insya Allah pasti akan memberikan pertolongan. Jadi sebenarnya Allah menguji keimanan itu, ternyata Allah hanya ingin tahu percaya atau tidak. Dan Allah kalau menguji kepercayaan atau tidak, atau beriman atau tidak kepada manusia, pasti akan diuji dan akan berbenturan dengan akalnya. Pasti itu. Kayak waktu kasus Nabi Musa dikejar tentara Firaun. Itu kan tentaranya kan Pak panik Pak. Gimana ini Musa kita akan tersusul kan begitu kan. Tapi Nabi Musa dengan keyakinannya tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia akan memberikan pertolongan kepadaku. Kan ini beriman kepada yang goib Pak poin di situ. Nah harusnya kita di dalam menjalani proses ikhtiar harus punya bakal itu. Jadi pas ikhtiar misalnya sudah mentok sana sini, tapi Bapak Ibu karena beriman kepada yang goib, yakin kepada janji Allah, maka muncul harusnya perkataan, enggak, Allah pasti akan menolong saya. Nah insya Allah keyakinan itulah yang akan membukakan pertolongan Allah, karena memang Allah berjanji, Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Baik, jelas ini? Ya Oke, Ustaz, kalau jelas. gitu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, silakan. Jadi Ustadz yang intinya, tadi surat As-Sajdah ayat 5 itu dia ayat, mengatur segala urusan dari hmm, langit ke bumi, kemudian urusan naik kepadanya dalam satu hari. Nah, berarti ah, sebetulnya semua urusan itu Allah yang mengatur ya. Cuman kita sebagai manusia kadang-kala tidak sadar ya bahwa ini bet, semua Allah yang mengurus itu untuk supaya kita sadar bahwa ini semua hmm, kejadian Allah yang mengatur itu gimana Ustaz? Untuk kita ya makanya yakini gitu. nggak pakai rumus dasar aja Pak. Kan kemarin saya udah jelaskan, rumus dasarnya itu gampang bahwa semua kejadian kan atas izin Allah kan Pak. Iya betul. Berarti kalau semua kejadian atas izin Allah, berarti kan di situ ada peran Allah mengizinkan atau tidak. Berarti Allah yang mengatur nggak Pak? Ya mengerti. Oh gitu. Ya ya ya. Iya, kan semua kejadian atas izin Allah. Berarti pasti apapun itu bisa akan terjadi kalau Allah yang mengizinkan. Berarti Allah akan mengatur dong, diizinkan atau tidak. Kan begitu kan? Nah, Iya. Bapak Ibu mulailah berlatih bahwa ingat, ini kejadian tuh nggak akan muncul tiba-tiba.
Pasti ada yang mengatur, namanya izin Allah. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu beriman nggak kepada izin Allah? Kan begitu jadinya. Jadi Ya, Ustaz. orang tuh lupa, orang tuh selalu hanya melihat kejadian yang nyata saja karena dengan akalnya. Tapi dia lupa, ini kan kejadian muncul. Gara-gara apa? Gara-gara ada izin. Makanya kita harus beriman kepada izin Allah itu. Kalau sudah begitu kan Pak, harusnya kan jadi minimal jadi tenang kan? Iya ya. Sebenarnya bagaimana? Ya silakan Bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Waalaikumsalam ya gimana Bu? Ustaz, untuk bisa yakin sepenuhnya gimana ya? Kan yang membuat hati kita yakin tuh Allah tetap ya. Kita hanya usaha kan. Nah, usaha Betul. apa agar Allah melihat kalau kita itu ingin yakin sepenuhnya sama Allah gitu. Bagus. Sekarang saya mau nanya, Ibu Assalamualaikum. yakin gula itu manis kenapa Bu? Karena pernah mencoba. Nah, sekarang Allah ngasih ujian nggak tiap hari kepada kita? Iya, betul Ustaz. Nah, saat Allah ngasih ujian kepada Ibu, Ibu yakin nggak Allah tuh nolong? Yakin, cuma kadang suka kayak ada Nah, ragu mungkin ya kadang. tadi. Nah, Bukan. itu biasanya itu tuh Bu. Ya, Baik. dalam proses Saya, biasanya Ustaz. Betul, saya betul mau itu. tanya Iya, dulu, saya betul. mau tanya dulu. Oke, biar jangan lari ya. Sekarang Bunia punya masalah dulu misalnya. Terus Ibu yakin ditolong Allah, terus ditolong. Nah, pertanyaan saya, ketika Ibu ditolong Allah itu hanya sebatas Alhamdulillah masalahnya selesai, atau Ibu harusnya berpikir, ternyata masalah itu tetap Allah nolong ya. Berarti kan Allah sebenarnya sudah memberikan keyakinan sama Ibu sebenarnya. Dengan Iya, pertolongannya. Untuk apa? Maksudnya nanti kalau ada permasalahan berikutnya, pasti ditolong lagi nggak? iya pasti Ustaz. Nah terus kenapa? Kok Ibu ngerasain gula itu manis cukup sekali langsung yakin, kok ditolong Allah berkali-kali nggak yakin-yakin? Nah, itu Ustaz. Kurang Saya juga suka sabar bingung Ustaz. sendiri. Nah, itu. Kan terlepas nggak, kita kan harus belajar dari hal yang memang sebenarnya Bapak Ibu lakukan kan. Masa Ibu Bapak nyobain gula itu manis cukup sekali, yakin sampai seumur hidup kok. Lah ini Iya, Allah menolong Bapak Ibu berkali-kali, terserah Bapak Ibu mau sadar atau tidak. Tapi saya yakin juga Bapak Ibu tiap hari itu ditolong Allah. iya Terus betul. Bapak Ibu udah diajari Allah seperti itu, Bapak Ibu tetap nggak yakin-yakin. Ini kan aneh. Jadi Mungkin Iya, karena kalau hal-hal kecil Ustaz. Mungkin hal-hal hmm, hal-hal yang kecil yang ditolong setiap hari oleh Allah. Tapi manakala mendapatkan hal cobaan ujian yang besar gitu besar, ya. nah itu baru loh, muncul yang saya mau nanya kalau nih. hal yang kecil iya. Loh, sekarang saya mau nanya, memang ada kecil besar kalau semua Allah nolong? Nggak ada Ustaz. Kadang-kala Sama nggak ada semua. tuh, tuh, sama. Cuman perasaan kita sebagai manusia setiap hari kan ada cobaan, tapi kan hal-hal cobaan yang kecil aja ya. Tapi kalau pada suatu saat dapat cobaan yang besar, kok tidak selesai-selesai, biasanya bunia itu baru muncul ya bunia ya. Iya betul. Enggak. Saya cuma bertanya gini, mau 5 juta, mau 2,5 miliar. Kalau Allah nolong kan beres. Ini tuh bukan masalah kecil besar. Bapak Ibu nggak sadar itu aja sebenarnya. Iya betul. Iya, kan sebenarnya ngaji ini pun kan sebenarnya memunculkan kesadaran bahwa iya ya, mau sakit kanker, mau sakit leukemia, atau mau sakit flu pun, kalau Allah nolong kan selesai. Makanya keyakinan pertolongan inilah yang Bapak Ibu harus terus pupuk, namanya beriman kepada yang goib gitu loh Pak. Makanya bertakwa itu kan nomor satunya beriman kepada yang gaib. Yang kedua baru melaksanakan sholat, yang ketiga infak sedekah, yang keempat beriman kepada Al-Quran. Itu kan jadi belakangan. Tapi yang pertama kan beriman kepada yang gaib dulu. Keyakinan terhadap sesuatu, meskipun kita tidak tahu, tapi sudah Allah janjikan gitu loh Pak. Dan memang itu ujian keyakinannya di situ. Nah, jadi caranya Bunia, mulailah menyadarkan, iya ya, mulai dari yang kecil aja, misalnya kalau kata Pak Irwan yang kecil. Oh iya ya, ternyata saya ditolong Allah nih. Misalnya anggaplah ngantri, tiba-tiba ngantrinya dimudahkan. Oh iya, berarti ada pertolongan Allah. Jadi mulailah dari hal-hal kecil, kalau memang kita bicara kecil ya, bahwa setiap sekecil apapun tuh Allah selalu menolong kita, gitu loh. Nah itu Nah, harus iya Ustaz, disadar. kayak Mm-mm. maaf saya potong. Kemarin saya berdoa gitu, Ustaz, alhamdulillah Allah tolong seketika gitu ya. Nah, saat itu tuh Mm-mm. saya yakin, udah yakin nih. Tapi nanti lagi nih, esok harinya lagi berubah lagi gitu, Ustaz. Kayak naik turun. Sekarang saya tanya, cukup keyakinan itu di situ atau harus meningkatkan keyakinan? Harus meningkatkan.
Nah, makanya akan diproses terus. Nah, kita harus belajar. Akhirnya lama-lama, oh iya, ya berarti Allah tuh lagi membimbing kita untuk meningkatkan keyakinan gitu loh, Bu. Iya, iya. Jelas ya? Jadi memang ini Ya. terus-menerus. Makanya ada kajian dadakan tuh kan menyadarkan lagi gitu loh. Hmm. Jelas Iya, ya? baik Ustaz. Iya, baik Baik, Ustaz. Terima silakan kasih. Bu. Nah, Bu Umul Abdul. Iya Ustaz, Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Ustadz, ini kan saya ikut ujian Ustadz setiap ada kajian insya Allah ikut gitu, apalagi yang online uh, ini Ustadz. uh, Selama ini kan saya lagi mencari-cari ya Ustadz dalam hidup ini mau uh, kemana, ngapain saya dilahirkan, uh. dan Alhamdulillah ketemu Ustadz. Nah Ya, kemudian ini saya kayak diuji sama Allah Ustadz. Di tengah uh, keyakinan saya kan selalu berpacu pada kata-kata Ustadz, yakini, jalani, buktikan. Saya ya, selalu ingat itu kata-kata Ustadz. Yakini, jalani, buktikan. Nah, kemudian di tengah-tengah ini Ustadz, saya ketemu orang Ustadz. Dia baik sekali Ustadz. Dan memang saya uh, sudah lama dengan dia. Dia baik sekali. Dan hidupnya uh, saya rasa mudah-mudah saja. Tapi dia tidak sholat Ustadz. Kemudian setan itu baik. datang ke saya Ustadz. Itu loh nggak sholat, tapi asik-asik aja gitu Ustadz. Kemudian timbul rasa iri di hati saya Ustadz. Saya kan cuma manusia yang sedang belajar gitu Ustadz. Betul, Dan betul. ini minta nasihat Ustadz di Terus, pagi ini agar terus. iman saya masih dibentengi oleh Allah gitu Ustadz. Ikhtiar ini Baik. Ustadz. Terima kasih. Oh, bagus. Jadi gini, Bapak Ibu ya. Benar nggak ujian itu Allah hanya menguji siapa yang menjalankan perintahnya, siapa yang tidak menjalankan, Bu. Kita diuji oleh Allah. Kan cuma sekedar siapa yang menjalankan perintah Allah, siapa yang tidak menjalankan perintah Allah. Kan itu kan sebenarnya ujian, Bu, intinya. Iya. Ya nggak? Misalnya Allah menguji manusia. Allah memerintahkan sabar. Berarti kan Allah cuma ingin melihat. Dalam ujian siapa yang sabar, siapa yang tidak. Kan begitu kan? Berarti kalau dia sabar berarti dia lulus. Karena mengikuti perintah Allah. Kalau tidak sabar dia tidak lulus. Baik. Pak Irwan dibuka surat 52 ayat 48. 52. 2 ayat 48. Jadi ujian itu sebenarnya dipakai Allah. Hanya Allah ingin tahu mana yang menjalankan perintahnya, mana yang tidak. Kan itu aja sebenarnya. Surat An Atur 40, Atur 52 ayat 48. Coba perhatikan. Ya. Atur 48. Ya, Dan benar. bersabarlah Muhammad Mm-mm. menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Baik. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Bersabarlah engkau Muhammad menunggu ketetapan kami. Dan sungguh Allah mengawasinya. Kan begitu ya Pak ya? Ya, Ustaz. Berarti Allah tuh mengawasi apa Pak? Allah Eh, mengawasi apa? Gitu. mengawasi Nabi Muhammad ya. Mengawasi apanya? Sikap. Sikapnya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa setiap ujian yang Allah kasih. Salah satunya Allah akan mengawasi sikap kita di dalam menjalani. Nah Ibu misalnya melihat. Kok tetangga saya nggak sholat tapi lancar-lancar aja. Ini saya sholat kok begini. Berarti sikap Ibu diawasi Allah nggak itu? Diawasi. Terima kasih. Awas hati-hati. Akhirnya kata Allah, kamu mau kayak gitu nggak sholat tapi kaya, gitu kan? Mau. Baik kalau mau, apa konsekuensinya? 11 ayat 15-16. 11, Ayat 15-16. Jadi 11, itu 15, sebenarnya memang 15, jebakan begitu. 15. Surat Nah, Hud ya. 15-16. Nggak apa-apa, kamu nggak 15. sholat, mau kaya, mau katanya. Nah udah langsung disiapkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 15. Barang siapa Nah, menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti mm, akan kami berikan balasannya penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan ah, sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. coba kaya tapi nggak sholat. Banyak Pak Irwan kondisi seperti itu orang? Banyak. Banyak. Tapi kita lihat
ayat 16-nya. Ayat 16, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan Nah, terus apa? sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kita memang di dunia kaya, banyak uang, misalnya nggak sholat. Tapi ternyata di akhirat masuk neraka. Terus kita hidup ngapain kalau masuk neraka, Pak? Jadi, cobalah mulai dianalisa ya. Kan semua kejadian atas izin Allah. Ini tuh Allah kenapa ya mengizinkan tetangga saya di depan saya, misalnya atau teman saya di depan saya. Dia menunjukkan, Allah menunjukkan dia nggak sholat, tapi dia kaya. Sedangkan saya sholat kok begini. Nah itu tuh dianalisanya ke Allahnya, bukan ke orangnya. Gitu loh Pak Iran. Iya. Ternyata Allah hanya ingin menguji dia tetap terpengaruh atau tidak. Makanya Bapak Ibu harus sadar bahwa ingat loh Allah mengatur segala urusan yang tadi Pak Irwan bilang. Mengatur apa? Bahwa ternyata semua kejadian yang menimpa kita itu lewat izin Allah. Berarti Allah bisa mengatur mengizinkan atau tidak mengizinkan. Yang kedua, setiap ujian yang Allah kasih, ternyata Allah akan melihat siapa yang menjalankan perintahnya, siapa yang tidak. Nah, kalau kita sudah mengerti ini, jangan terjebak dengan masalahnya, tapi fokuslah menjalankan perintahnya. Jelas, Pak Irwan? Ya, Ustaz. Kalau hampir iri itu Ustaz, supaya Ya. hatinya tetap Nah, murni, baik, ketika bersih. Bapak Ibu muncul itu, boleh nggak? Benar nggak Allah tuh nyuruh berdoa, misalnya menghilangkan rasa iri, menghilangkan rasa sedih, kan boleh itu. Bapak Ibu berdoa aja. Ya Allah, tolong ya Allah, saya nggak pengen punya rasa ini. Tolong hilangkan hati saya, hilangkan rasa hati iri atau bolak-balikan hati saya dari iri menjadi bisa ikhlas menerima. Mohon aja Bu sama Allah, kan Allah juga memang Bapak Ibu disuruh minta tolong kan sama Allah kan? Iya Ustaz. Salah satu minta tolong itu misalnya menenangkan hati, menghilangkan rasa dendam, menghilangkan rasa iri. Itu kan memang boleh juga, bukan hanya mohon pertolongan yang lain. Di dalam hati pun kita mohon pertolongan. Gitu, Bu. Kalau nggak dikabul-kabulkan harus sabar ya, Ustaz ya. Mungkin nggak kalau kita mohon dengan benar nggak dikabulkan? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan beriman kepada yang goib katanya tadi. Jadi setiap ujian yang Allah kasih itu, logikanya hukum sunatullahnya harusnya pasti ditolong Allah. Cuman ada yang Allah kehendaki, ada yang tidak. Berarti kesimpulannya apa? Berikhtiarlah ke arah agar Allah menolong. Jadi ikhtiar yang benar itu apa, Bapak Ibu? Ikhtiar yang benar itu adalah bagaimana dengan ikhtiar kita agar Allah mau menolong kita. Itu baru ikhtiar yang benar. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ikhtiar meskipun secara profesional, secara teknis hebat, tapi tidak memunculkan pertolongan Allah, itu jadi tidak benar. Meskipun selesai, tapi munculnya kesombongan nantinya. Jadi kalau ada orang bertanya, kategori kriteria ikhtiar yang benar itu apa? Ikhtiar yang benar itu adalah ikhtiar yang dalam rangka kita ikhtiar memunculkan pertolongan Allah. Baru itu benar. Tapi kalau tidak ke arah sana, pasti tidak benar. Apapun alasannya. Jelas? Jadi Bapak Ibu misalnya ikhtiar diuji apapun. tidak untuk menyelesaikan masalah ya, Ustaz ya. Tidak boleh ikhtiar itu menyelesaikan masalah ya, tetapi supaya ditolong Allah ya. Berarti kalau Bapak tujuannya ikhtiar menyelesaikan masalah, berarti Bapak Ibu nggak sadar bahwa nanti yang menyelesaikan tetap Allah. Nah itu loh, kesadaran itu Pak yang harus muncul Pak. Iya, kadang-kadang muncul itu. Iya, makanya harus sadar ya bahwa kita ikhtiar itu dalam rangka Allah menolong. Berarti bukan niat kita untuk menyelesaikan dong, kan Allah yang menolong nantinya. Berarti ikhtiar kita itu dalam rangka memunculkan pertolongan Allah. Lewat mana? Misalnya lewat sabar dan sholat. Atau lewat bertakwa, kan begitu harusnya. Baik, jelas Bapak Ibu sekalian? Baik, kalau jelas, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Irwan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.